Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erna. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang KB. Tetapi KB di sini adalah ada kaitan dengan garis 2. Yuk, tonton terus di channelnya aku. Jangan lupa like, share, and comment. Makasih. Untuk para moms dan untuk para mamut dan pahmut yang ada di rumah, sebelum merencanakan kehamilan berikutnya atau program kehamilan berikutnya, kita tuh harus mengetahui dulu. Apa ya yang kita harus ketahui adalah siklus menstruasi atau masa subur setelah melepas alat kontrasepsi atau tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali. Biar pamut atau mamut yang di rumah itu tidak cemas untuk tidak cemas kok nggak hamil-hamil ya, kok ini nggak garis-garis 2 itu, jadi cemas, jadi panik gitu, khawatir. Itu yang bikin stres dan itu tidak boleh sama sekali. Waktu yang dibutuhkan untuk para mam setelah melepas alat kontrasepsi atau tidak sama sekali menggunakan alat kontrasepsi, ini kan pengen banget yang namanya hamil ya, itu memang berbeda banget dan membutuhkan beberapa waktu. Dan harus ingat, harus sabar ya mams. Dan setiap hormon orang juga berbeda-beda, apalagi menggunakan alat kontrasepsi juga sangat berpengaruh banget. Jadi para moms di luar sana itu jangan menyamakan para moms sama mami yang lainnya atau yang satunya. Misalkan si Anu kok cepet banget ya setelah setelah melepas alat kontrasepsi langsung hamil gitu. Itu tidak boleh disamakan ya moms. Ingat, harus sabar. Berapa lama sih moms atau para bunda di rumah itu bisa kembali hamil atau siklus menstruasinya kembali normal? Itu tergantung dari para moms atau bunda menggunakan alat kontrasepsi yang pernah digunain ya. Jadi tidak semata-mata setelah melepas KB itu langsung hamil gitu. Ya mungkin ada, emang benar-benar ada beberapa wanita juga belum langsung positif hamil ya maksudnya. Jadi ada beberapa macam alat kontrasepsi hormonal yang berpengaruh banget pada siklus mennya. Yang pertama itu adalah alat kontrasepsi hormonal, itu ada beberapa macam. Misalnya pil, suntik, implan atau susuk ya. Pil ya. Pil di sini itu adalah mengandung hormon estrogen dan progesteron, dimana kalau misalkan kita tidak minumnya juga kembali masa suburnya itu lebih cepat dibandingkan dengan si suntik ya. Karena apa? Karena dosis penggunaan pil itu adalah sedikit ya dan cepat habis gitu tuh. Soalnya pil sendiri itu hanya diperlukan 24 jam. Jadi pas saat minum, misalkan ini minum jam 12 siang, besok paginya jam 12 siang juga udah habis. Dan makanya para moms atau para bunda itu rajin atau rutin minum pil sendiri, atau kalau misalkan menggunakan pil emang harus rajin ya biar gak kebobolan, karena banyak banget kasus pil cepet banget hamil ya. Karena itu tiap hari harus minum, kadang ada rasa bosannya. Itu adalah suntik ya. KB suntik sendiri ada dua macam. Yang pertama itu adalah KB suntik yang 1 bulan dan KB suntik yang 3 bulan ya mams. Jadi KB suntik yang 1 bulan tuh rata-rata memang orang itu mengalami atau setiap bulannya itu datang bulan. Berbeda dengan KB suntik yang 3 bulan. Karena apa? Karena KB suntik yang 1 bulan itu mengandung 2 macam hormon, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Makanya para bunda atau para akseptor KB suntik yang 1 bulan itu mengalami menstruasi setiap bulannya. Kalau misalkan akseptor yang 3 bulan itu tidak mengalami menstruasi, itu memang wajar ya, karena terdapat adanya satu hormon yaitu progesteron ya. Kebanyakan dari para moms yang menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Jadi KB suntik yang 3 bulan itu kadang kadang masa suburnya kembali menstruasinya itu emang sedikit lama ya dibandingkan dengan pil atau KB suntik yang 1 bulan.
Karena apa? Kembali lagi ya, karena yang KB suntik yang 3 bulan itu adalah hanya mengandung satu hormon progestin, dan jarak jarak mensnya itu emang tidak teratur atau sama sekali tidak mens. Tapi ada juga sih, nggak semuanya gitu ya, ada juga para moms atau para wanita itu KB suntik yang 3 bulan itu mens secara teratur sebulan sekali itu ada. Itu memang terlalu subur banget gitu ya. Jadi emang pada dasarnya KB suntik yang 3 bulan itu kayak deposit, artinya itu menabung hormon di dalam tubuh kita. Maksudnya apa? Karena hormon KB suntik yang 3 bulan itu karena bersifat deposit atau menabung di dalam tubuh kita atau ditampung gitu. Maksudnya gini ya, KB suntik yang 3 bulan itu emang kan jaraknya lumayan agak lama ya. Misalkan kita bahas dari kunjungan ulang KB suntik, ini ada kaitannya soalnya. Kunjungan KB suntik yang 3 bulan, misalkan sekarang kan tanggal 23 ya, tanggal 23 Agustus akseptor sendiri akan mengulang kembali 3 bulan kemudian, itu tanggal 18 November. Karena 18 November udah kita kurangin ya, yang aturan tanggal 23 November. Karena apa dikurangi sama kita? Karena akseptor tuh kadang-kadang itu nakal. Kadang aturan mulainya tanggal 23 tapi beliau mulainya misalkan tanggal 30, atau malah nanti awal bulan lagi. Itu kan hormonnya itu kan bener-bener udah habis. Daripada si akseptornya itu bandel mulainya ngelewatin dari tanggal itu, lebih baik kita mengurangin dari tanggal kunjungan ulang gitu ya. Makanya kalau misalkan KB suntik yang 3 bulan itu deposit itu maksudnya begitu, yang aturan tanggal 23 malah mulainya tanggal 18. Nah, otomatis kalau misalkan bulan tanggal 18 masih ada hormon di dalam tubuhnya kan. Kalau misalkan kita melakukan penyuntikan, otomatis ada sisa hormonnya di dalam tubuh beliau. Dan kalau misalkan akseptor KB suntik yang 3 bulan penggunanya sudah berlebih 5 tahun atau 6 tahun atau setahun 2 tahun, itu memang mengakibatkan masa subur yang kembalinya agak lama, yaitu karena adanya penampungan atau deposit di hormon si KB suntik yang 3 bulan sendiri di dalam tubuh kita gitu. Makanya siklus mennya itu ngacak atau agak lama ya. Jadi para bunda itu memang harus sabar banget menunggu siklus menstruasinya kembali seperti semula. Apalagi kalau misalkan pengguna akseptor KB-nya itu udah lama gitu kan ya. Itu karena pengaruh dari deposit atau sudah menampung hormon KB suntik yang 3 bulan. Artinya kalau misalkan sudah lama banget menggunakan KB suntik yang 3 bulan, otomatis setelah berhenti menggunakan KB suntik yang 3 bulan harus membuang deposit atau hormon KB suntik 3 bulan di dalam tubuh kita secara perlahan-lahan gitu. Tidak harus sebulan itu langsung mens ya, emang ada, tapi kadang membutuhkan waktu yang agak lama. Kadang ada yang 6 bulan baru masa suburnya baru kembali, ada yang malah setahun, lebih dari setahun juga ada yang maksudnya langsung kembali normal seperti semula. Jadi memang membutuhkan waktu ya, dan harus sabar intinya ya. Ketiga itu adalah KB susuk atau KB implan ya. KB implan itu biasanya tiap bulan itu menstruasi karena misalnya ada mengandung 2 hormon, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Jadi kadang yang pakai implan itu atau susuk kadang malah stabil gitu menstruasinya. Tapi kebanyakan orang-orang pada takut penggunaan si KB susuk atau implan. Jadi lebih dominan ya orang kita itu biasanya KB suntik atau menggunakan pil. Tapi kebanyakan itu adalah KB suntik yang 3 bulan. Tips ya,
mungkin ya. Tips kalau misalkan setelah melepas KB pil atau suntik atau implan itu biar cepet hamil, itu yang pertama tipsnya itu adalah melakukan hubungan seksual secara rutin. Artinya nggak tiap hari melakukan hubungan seksual, itu tidak ya. Itu bisa misalkan seminggu 2-3 kali, itu diatur aja lah ya sama pasangannya. Kan mungkin karena pasangan dua-duanya sibuk kerja atau apa, capek segala macam, itu diatur aja. Yang penting itu sesering mungkin atau rutin melakukan hubungan seksual ya. Karena apa? Kita kan nggak tahu ya, kadang masa subur itu kadang diprediksi meleset kadang gitu kan ya. Kan masa subur kadang baiknya sih melakukan seksual atau hubungan seks setelah menstruasi, tetapi kan kadang karena menunggu menstruasi yang agak lama, kadang aduh kapan ya masa subur saya nggak tahu, orang saya juga belum datang bulan kok, kayak gitu. Ya udah, yang penting kita adalah ikhtiar melakukan hubungan seksual secara rutin seminggu 2-3 kali. Kemudian karena apa, kita kan tidak tahu kalau misalkan kita rutin melakukan hubungan seksual, karena sperma yang masuk di rahim kita itu bisa bertahan 2-3 hari kalau spermanya itu adalah bagus ya. Itu semana tahu kan, misalkan sel telur itu pecah kemudian ketemu sama sperma, jadilah anak gitu ya. Pokoknya terus kita itu harus positive thinking, jangan pikirannya stres kemudian negatif, kapan sih hamil. Nanti kalau misalkan waktunya hamil terus dikasih sama Allah, nanti juga hamil. Yang penting kita tuh udah ikhtiar, udah berkonsultasi juga sama dokter, terus udah melakukan apa ya yang diucapkan dokter gitu. Yang penting kita berpositif, emang belum dikasih aja sama Allah, yang penting udah ikhtiar. Yang penting kita itu harus tetap semangat dan berpikir positif, itu aja sih ya. Itu tadi ya omongan aku tadi, aku bahas tentang kapan sih kalau misalkan setelah KB, suntik atau pil atau implan, kapan hamilnya, kapan stri beduanya itu kapan. Itu tadi ya, itu tergantung dari jenis KB para bunda yang digunain ya. Itu lamanya juga tergantung para bunda menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Yang penting kita udah ikhtiar, udah berusaha ya, selalu berdoa terus. Oke, sekian dariku, kurang lebihnya segitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dimanapun berada.